Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti dengan NIM 0522888764 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil pembuatan program tugas 2, yaitu Sistem Informasi Tracking dan Stok Bahan Ajar. Nah, pada tugas 2 ini, soalnya kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Nah, di sini berfokus untuk membuat aplikasi web berbasis Vue.js sebagai framework. Nah, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan. Program ini nantinya akan dibuat dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan bantuan framework Vue.js untuk menampilkan data secara dinamis. Nah, tujuan utamanya adalah untuk membantu pengelolaan stok bahan ajar serta pelacakan pengiriman DO secara lebih efisien. Nah, sebelum masuk ke penjelasan kode, di sini ada strukturnya, di mana terdiri dari indeks HTML untuk menampilkan navigasi menu ke dua halaman web lain seperti stok HTML dan tracking HTML. Ada stok HTML, tracking HTML, dan juga ada folder CSS yang berisi style CSS, ada folder JS yang berisi stok app.js dan tracking app.js. Nah, selanjutnya kita ke kode. Pertama itu ada indeks HTML. Di halaman ini saya membuat tampilan menu yang berisi dua pilihan, yaitu stok bahan ajar dan tracking DO. Nah, di tampilan menu ini nanti diatur stylenya menggunakan style CSS di sini agar nantinya terlihat rapi. Nah, selanjutnya ada data bahan ajar. Di sini filenya saya ambil dari tugas 2 yang telah disediakan. Di sini berisi data untuk stok bahan ajar dan tracking pengiriman. Nah, selanjutnya ada stok app.js. Di sini berisi logika view untuk menampilkan tabel stok dan untuk mengatur perubahan stok. Nah, di sini ada new view sebagai penghubung data dengan elemen HTML menggunakan ID app. Selanjutnya di sini terdapat bagian-bagian utama. Ada computed, ada watch dan methods. Nah, pada bagian computed ada filter restock. Di sini untuk memfilter nantinya berdasarkan lokasi UPBJJ dan kategorinya. Nah, ada juga sorted sort. Di sini untuk mensort data hasil filter. Ada bagian watch, mengambil semua kategori yang tersedia di UPBJJ yang dipilih, dan jika UPBJJ kosong maka akan menampilkan semua kategori. Ada bagian methods di mana status item ini untuk menentukan teks status dari stok yang akan ditampilkan nantinya. Jika item stok sama dengan 0 maka akan tampil kosong. Jika item stok lebih dari item safety maka akan tampil warning, dan jika stoknya aman akan ditampilkan aman. Ada status class di mana di sini saya juga menambahkan warna visual yang dapat dilihat pada style CSS. Di sini ada status aman berwarna hijau, ada status menipis berwarna orange, dan status kosong berwarna merah. Nah, selanjutnya ada reset filter. Di sini akan mengembalikan tampilan table ke kondisi semula. Nah, ada tambah stok, ada ubah stok di sini untuk menambah atau mengurangi jumlah stok. Nah, sistem akan otomatis memperbarui stok tanpa perlu memuat ulang. Selanjutnya tracking apps.js. Di sini berisi logika view di mana pada bagian tracking app menghubungkan view ke elemen HTML di tracking HTML. Nah, pada bagian di sini ada bagian data untuk menyimpan semua variabel dan struktur datanya. Ada data bahan ajar untuk mengimpor data dari file data bahan ajar. Ada tambah mode menggunakan boolean false untuk menampilkan hanya tampilan pencarian. Ada keyword untuk menampung input nomor DO yang akan dicari, hasil cari, DO baru. Di sini untuk menyimpan data yang akan dibuat seperti nomor, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, dan harga. Nah, selanjutnya
ada bagian mounted untuk memanggil generate nomor DO dan menentukan tanggal kirim. Lalu ada method yang berisi beberapa fungsi utama seperti generate nomor DO, tambah DO, dan cari DO. Di sini untuk menentukan pengiriman berdasarkan nomor DO yang dimasukkan. Nah, jika data ditemukan, maka detail pengirimannya langsung ditampilkan di bawah form pencarian. Nah, jika tidak ditemukan, maka akan muncul nomor DO tidak ditemukan. Nah, selanjutnya kita ke stok HTML. Di sini untuk mendefinisikan file HTML-nya ada bahasa, meta-charset, untuk mengatur karakter encoding, ada metaname, ada title, itu judulnya, ada judulnya, stok bahan ajar, ada link rel untuk menghubungkan dengan file CSS, ada div ID, tab, sini elemen utama, Vue.js, dan ada judul halaman, stok bahan ajar, universitas terbuka. Selanjutnya, div label, select view model. Select view model mengambil nilai input ke variabel di stok app.js. Nah, ada v-for untuk membuat daftar pilihan secara otomatis dari array UPBJJ list dan kategori list. Nah, button right click untuk reset filter, mengembalikan ke tampilan awal. Ini v-for, ada bagian table, kolomnya, ada v-for item in sorted. Ini berisikan data dari setiap atribut bahan ajar seperti kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, stok, safety, dan harga. Di sini saya tambahkan harga. Ada status text dan status class untuk memanggil fungsi dari metode di stok app.js untuk menampilkan status. Nah, ada button add click ubah stok. Di sini tombol untuk menambah dan mengurangi jumlah stok. Ini untuk pemanggilan script ada 3 file JavaScript, yaitu Vue.js, data bahan ajar, dan stok app.js. Selanjutnya kita add tracking HTML, ada judul tabnya tracking delivery order. Nah, link rel menghubungkan dengan file style CSS, ada div ID, judul halaman, tracking delivery order, ada bagian form tambah DO baru. Di sini setiap kolom terhubung langsung dengan data view menggunakan view model. Nah, selanjutnya ada bagian form pencarian. Di sini kita cukup masukkan nomor DO dan menekan tombol jari untuk menampilkan data pengiriman, seperti nomor DO, nama, NIM, ekspedisi, status, tanggal kirim, dan total harganya. Nah, setelah semua kode selesai, kita coba uji programnya. Kita jalankan. Nah, di sini tampilan menu utamanya ada stok bahan ajar dan tracking DO. Nah, sekarang kita ke stok bahan ajar. Nah, di sini kita lihat soalnya di halaman stok bahan ajar akan menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Nah, di sini saya menggunakan table. Di sini kita perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom dan data file, terdiri dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety, status, catatan. Nah, di sini ada kode, nama mata kuliah, kategori, UT daerah, rak, jumlah stok, jumlah safety. Di sini saya tambahkan harga, ada status dan catatan. Selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, di sini fitur untuk mengeditnya bisa menambah, bisa juga mengurangi. Nah, selanjutnya terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok menggunakan elemen select. Di sini filter data. Di sini pada coding, di sini saya menggunakan elemen select untuk filter stok UT daerah dan kategori mata kuliah. Nah, di sini terdapat filter stok berdasarkan UT daerah terdiri dari pilihan seluruh UT daerah dan setiap UT daerah kategori mata kuliah. Nah, kita lihat di sini terdapat filter UT daerah, misalkan Jakarta, Surabaya, Jakarta,
Pending kategori mata kuliah. Nah, selanjutnya terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok kurang dari jumlah safety stok dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan filter bahan ajar. Nah, di sini terdapat filter untuk jumlah stok jika lebih dari safety maka statusnya akan aman, dan jika kurang dari safety maka statusnya akan warning, dan jika stoknya 0 maka statusnya akan kosong. Nah, selanjutnya terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur sort ini judul untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Selanjutnya dapat filter yang dapat di-set ulang atau reset. Nah, ini ada fitur untuk mereset. Nah, selanjutnya menerapkan fitur Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Nah, di sini di codingnya ini ada filternya. Nah, selanjutnya implementasi depend option, seperti misal ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Nah, kita lihat di sini jika kita memilih filter UT daerah Jakarta maka pilihannya hanya mata kuliah wajib. Jika UT Surabaya maka pilihannya hanya praktikum, seperti itu. Nah, selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol serta menipis kosong. Nah, sama seperti tadi, menampilkan. Selanjutnya terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru. Di sini ada fitur untuk tambah data bahan ajar baru. Coba kita buat misalnya kodenya. Nah, kita tambah, data bahan ajar berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita ke tracking delivery order. Nah, di sini untuk halamannya kita lihat halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman. Menerapkan framework Vue.js, terdapat fitur untuk menambahkan input DO yang baru. Nah, dengan data nomor DO di mana tergenerate otomatis, penomorannya terdiri dari misalnya DO 2025-001 untuk data awal. Nah, NIM-nya diisi secara manual. NIM-nya diisi secara manual oleh pengguna, nama, ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, dan total harga. Nah, sekarang kita coba input tambah DO. Di sini tergenerate otomatis. Kita coba masukkan NIM. Ekspedisi. Tanggal kirimnya kita coba simpan. Nah, berhasil disimpan. Sekarang kita coba cari nomor DO yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini hasil pencariannya berupa nomor DO, nama, NIM, ekspedisi, status, tanggal kirim. Nah, sekarang kita coba cari nomor DO yang ada di data bahan ajar. Di sini di data ada nomor DO dari Rina Wulandari 0001. Kita coba cari di sini. Oke.
di sini ditemukan hasil pencariannya. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai pembuatan program tugas 2. Melalui tugas ini, saya mempelajari bagaimana cara membangun aplikasi web menggunakan Vue.js serta pengaturan struktur dan logika program secara modular.